Surau itu seharusnya sudah mati. Kayunya lapuk. Beberapa bagian dinding miring seperti hendak menyerah pada waktu. Atapnya nyaris runtuh, menyisakan lubang-lubang kecil tempat cahaya bulan merembes masuk dan jatuh seperti garis-garis pucat di lantai kayu yang menghitam. Lumut tebal merayap di dinding, merangkul setiap sudut bangunan seakan ingin menelannya kembali ke dalam tanah. Tak ada lagi suara langkah kaki manusia, tak ada salam yang menggema, tak ada lagi bisikan doa di antara tiang-tiang tuanya. Orang-orang desa sudah lama meninggalkannya. Ada yang bilang tanah di sekitarnya mulai berat. Ada yang bersumpah mendengar suara mengaji tanpa sosok. Dan ada pula yang berkata, setiap malam tertentu, cahaya lembut terlihat di jendela. Padahal tak ada listrik, tak ada lilin, tak ada siapa-siapa. Sejak puluhan tahun lalu, surau itu dianggap mati. Namun malam itu, sajadah di dalamnya masih hangat. Aku bahkan bisa merasakannya hanya dengan melangkahkan kaki ke ambang pintu. Getaran halus, seperti sisa panas tubuh, menembus telapak kakiku. Seolah baru saja seseorang bersujud di sana, beberapa detik yang lalu. Udara di sekitar surau jauh lebih dingin daripada di luar. Saat aku berdiri di depan pintu yang nyaris lepas dari engselnya, daun-daun di sekitar masih bergerak pelan tertiup angin. Jangkrik masih berbunyi. Tapi begitu aku melangkah masuk, semuanya berhenti. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada suara apapun. Hanya keheningan murni yang menekan gendang telinga, membuat dadaku terasa sempit, seolah ruangan itu menahan nafas bersamaku. Aku menatap lurus ke dalam. Sajadah lusuh terhampar menghadap kiblat, namun tidak berdebu, tidak kotor. Bahkan tampak lebih bersih dibanding lantai di sekitarnya. Ujungnya sedikit terlipat, seperti baru saja ditinggalkan oleh seseorang yang bangkit tergesa. Lalu terdengar sesuatu. Tik, tik, tik. Pelan, teratur. Bukan langkah kaki, bukan ranting jatuh, bukan detak jam. Itu seperti biji tasbih yang beradu perlahan. Suara itu berasal dari dalam surau. Dadaku seketika menegang. Namun entah kenapa, rasa takut itu bercampur dengan rasa penasaran yang lebih kuat. Kakiku tanpa seizin pikiranku melangkah lebih jauh masuk. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lantai kayu berderit pelan di bawah bebanku. Dan saat itulah aku melihatnya. Di ujung sajadah, tepat menghadap mihrab, seseorang sedang duduk tahiyat. Punggungnya tegak, bahu lebar, diselimuti kain putih keabu-abuan yang tipis, hampir seperti kabut yang membentuk tubuhnya. Dari kejauhan, ia tampak seperti manusia biasa yang sedang khusyuk dalam doa. Namun saat mataku turun ke bagian paling bawah, jantungku hampir berhenti. Kakinya tidak menyentuh lantai. Tubuh itu melayang beberapa senti di atas sajadah. Tidak ada berat. Tidak ada bayangan jelas di bawahnya. Bukan manusia. Tasbih di tangannya terus bergerak pelan. Tik, tik, tik. Suara itu semakin jelas sekarang. Dan tiba-tiba, gerakan jari-jarinya berhenti. Seluruh ruangan menjadi beku. Lalu, tanpa menoleh, suaranya terdengar. Pelan, berat, tua, namun terasa sangat dekat. Apa kau juga mencari Tuhan di tempat yang telah ditinggalkan manusia ini? Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Jubah putihnya terlihat lusuh, namun anehnya tetap bersih dari debu seolah dunia tak berani menyentuhnya. Tak ada wajah. Hanya kabut hitam pekat di tempat seharusnya mata dan mulut berada. Namun entah bagaimana, aku tahu ia sedang menatapku. Udara di sekelilingku mendadak terasa berat, seperti dipaksa menahan nafas bersama tubuhku. Bau tanah basah bercampur wangi samar kayu gaharu menyelinap masuk ke hidungku, membuat pikiranku semakin linglung. Suara itu kembali terdengar.
dalam, bergema, seperti datang dari dasar bumi. Sudah lama tak ada manusia datang ke sini untuk sujud. Jantungku berdentum semakin kencang, rasanya seperti akan keluar dari dada. Aku ingin berlari, ingin berteriak, tapi kakiku kaku, seperti tumbuh akar menembus tanah. Siapa kamu? Suaraku tercekat, hampir tak terdengar. Hening menyelimuti ruangan, bahkan suara angin di balik dinding surau tua itu pun seakan berhenti. Kabut di wajahnya berputar pelan, lalu jawabannya membuat lututku hampir menyerah. Aku yang tidak ikut jatuh saat yang lain memberontak. Aku jin yang sujud saat iblismu berdiri. Kalimat itu terasa seperti petir menyambar iwaku. Jin? Butiran keringat dingin mengalir di pelipisku. Nafasku pendek-pendek. Tapi ada yang lebih aneh. Aku tidak merasakan niat jahat darinya. Yang ada justru kesunyian, kesepian yang lama membatu. Aku hanya penjaga. Lanjutnya, lirih namun menusuk. Penjaga tempat yang manusia lupakan. Tempat di mana dulu doa tak pernah putus. Lantai kayu di bawah kakiku berderit perlahan seolah ikut mendengar percakapan kami. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip. Nyalanya naik turun tak menentu. Lalu, kenapa aku bisa melihatmu? Kabut di wajahnya menggelap sesaat. Karena kau datang bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati yang retak. Dan yang retak lebih mudah melihat yang tak kasat mata. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar. Apa yang kau inginkan dariku? Hening kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Suaranya muncul kembali, kali ini sangat dekat, padahal tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Bukan aku yang menginginkan sesuatu darimu, tapi tempat ini telah memilihmu. Sekejap kemudian seluruh ruangan menjadi gelap. Bukan karena lampu padam, tapi seperti ditelan oleh bayangan yang tidak datang dari manapun. Dan di telingaku, terdengar bisikan terakhirnya malam itu. Jika kau masih di sini saat azan subuh berkumandang, maka gerbang itu akan terbuka sepenuhnya. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki lain. Banyak, sangat banyak. Bukan suara kaki manusia biasa. Lebih ringan, lebih panjang, namun terasa jauh lebih berat di telinga dan dada. Padahal surau itu kosong. Namun suara geseran sajadah kini terdengar di sekelilingku. Bukan satu, banyak, serempak. Seakan-akan lantai kayu tua itu sedang disiapkan untuk jamaah besar yang tak kasat mata. Setiap gesekan membuat tengkukku menegang. Kulitku meremang seketika. Udara berubah. Bukan hanya dingin, tapi semakin sempit. Seolah-olah tembok surau mendekat perlahan, menyempitkan ruang antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Dari sudut mataku, satu persatu siluet mulai muncul. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Tinggi, kurus, terlalu tinggi untuk disebut sebagai manusia biasa, terlalu tipis untuk dapat berdiri dengan bentuk normal. Tak ada wajah, tak ada mata, tak ada mulut, hanya kehampaan berlapis kabut gelap yang bergulung perlahan di kepala mereka. Namun anehnya, aku bisa merasakan tatapan, puluhan pasang tatapan meski tak memiliki mata. Mereka berdiri membentuk saf, rapat, rapih, sempurna. Dan aku berdiri di satu-satunya posisi kosong di antara mereka. Syaf manusia yang seharusnya tidak pernah ada di tempat itu. Aku berdiri di antara syaf jin. Di depanku berdirilah sosok pertama itu. Sosok berjubah putih lusuh yang pertama kali kulihat saat masuk. Jubahnya kini tidak lagi tampak lapuk, melainkan berombak seperti ditiup angin yang tak dapat kurasakan. Ia melangkah satu kali ke depan,
dan seluruh makhluk di belakangku langsung diam sempurna. Kesunyian begitu pekat, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri memantul di dinding surau. Lalu suaranya terdengar lagi, lebih dalam, lebih dekat, seolah-olah berasal dari dalam dadaku sendiri. Kau berdiri di barisan yang bukan milikmu, namun Tuhan izinkan kau menyaksikannya. Aku menelan ludah tapi tenggorokanku kering. Anggap ini pelajaran yang tak semua manusia diberi. Kemudian perlahan ia mengangkat kedua tangannya. Saat takbir itu diucapkan, suara itu tidak hanya terdengar, tapi menghantam. Allahu Akbar. Atap surau bergetar, debu lusuh luruh dari kayu tua seperti hujan tipis. Lampu kecil di pojok ruangan berayun tanpa ada angin yang menggerakkannya. Dan setelah itu, ia mulai membaca Al-Fatihah. Tapi bacaannya bukan seperti yang dikenal manusia. Setiap huruf keluar berat, seakan membawa beban ribuan tahun kesetiaan dan penyesalan. Setiap ayat mengandung gema panjang, dalam, seakan keluar dari jurang tak berdasar air. Aku tak hanya mendengar suaranya, aku merasakannya di tulang-tulangku. Pada Bismillahirrahmanirrahim, lantai surau terasa berdetak di bawah kakiku, seperti jantung hidup di dalam tanah. Pada Maliki Yaumiddin, dinding bergetar hebat. Namaku seakan hampir terucap di balik ayat itu. Dan pada saat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seluruh makhluk di sekelilingku bergerak serempak untuk ruku. Serempak dan sangat sempurna. Aku ikut menunduk, meski tubuhku tidak lagi terasa sebagai milikku sendiri. Saat kepalaku turun, aku melihat sesuatu di lantai kayu tua surau itu. Bukan serat kayu, bukan paku berkarat, melainkan guratan-guratan hitam seperti tulisan kuno. Simbol-simbol yang tak pernah kupelajari namun anehnya bisa kupahami. Artinya sederhana, namun membuat napasku hampir berhenti. Yang masuk dalam barisan ini tidak pernah benar-benar pergi. Dinding surau kini bergetar semakin kuat. Beberapa siluet di sekelilingku mulai bergetar juga. Bukan karena takut, melainkan seolah ada sesuatu yang tidak diundang ikut bergabung di barisan belakang. Suara lain mulai terdengar, bukan doa, bukan bacaan suci. Rintihan pelan, seperti orang kesakitan atau terlalu lapar. Dan saat aku hendak menoleh ke belakang, sosok imam itu berbisik dengan nada yang berbeda. Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan lihat siapa yang datang terlambat. Saat ia sampai pada ayat terakhir, udara di dalam surau tiba-tiba berubah menusuk hidung. Bukan lagi bau kayu lapuk, bukan pula bau tanah lembab, melainkan bau anyir yang kental. Dari celah-celah retak di dinding surau, perlahan keluar cairan pekat, mengalir seperti air hujan, namun warnanya hitam legam, kental, berat, dan ketika menetes ke lantai, terdengar bunyi plak, plak, seperti sesuatu yang hidup sedang bernafas di dalamnya. Bukan darah merah, hitam, berbau busuk, menyesakan. Aku ingin menjerit, aku ingin membaca apapun ayat yang kuingat, tapi lidahku membeku, tenggorokanku terkunci rapat. Seolah ada tangan tak terlihat mencengkeram rahangku dari dalam. Di sampingku, makhluk-makhluk itu tetap berdiri husuk. Tidak ada yang merasa terganggu, tidak ada yang bergerak. Seakan pemandangan mengerikan ini adalah hal biasa bagi mereka. Seakan surau berdarah adalah bagian dari ibadah mereka. Lalu, imam itu bergerak untuk rukuk. Allahu Akbar. Saat tubuhnya membungkuk, seluruh surau ikut menunduk. Bukan hanya makhluk-makhluk itu, tapi bangunannya.
Atap yang rapuh perlahan melengkung ke bawah. Tiang-tiang kayu tua mengerang, menekuk pelan seakan memiliki tulang punggung sendiri. Lantai bergelombang halus seperti dada yang ikut bernafas. Aku bisa merasakan tekanan besar di kepalaku, punggungku, seluruh tubuhku, seolah surau itu bukan lagi bangunan mati, melainkan makhluk raksasa yang tengah ikut bersujud. Dan suara imam itu kembali bergema. Beginilah alam tunduk. Hanya manusia yang lupa caranya. Kata-kata itu menghantam pikiranku lebih keras daripada getaran di lantai. Lalu ia turun untuk sujud. Dan di detik yang sama, kepalaku dipaksa turun. Bukan oleh tangan, bukan oleh dorongan angin, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Kehendak. Dahiku menghantam sajadah dengan keras. Dinginnya lantai menjalar langsung ke tulang tengkorakku. Aku ingin menahan kepala, tapi leherku tak lagi menjadi milikku. Aku terseret masuk ke dalam sujud itu. Lebih dalam, lebih menekan. Seakan-akan lantai ingin menelanku bulat-bulat. Di antara serat sajadah yang kusam, mataku terbuka sedikit. Dan di bawahnya, aku melihat sesuatu. Bukan lantai kayu, bukan tanah, melainkan permukaan gelap, licin seperti cermin dari dunia lain. Di atasnya, terukir dengan jelas sebuah nama. Namaku. Tertulis rapih, sempurna, tak ada satu huruf pun yang salah. Lebih buruk lagi, di sekitar namaku, ada puluhan bekas tangan kecil yang menempel, seperti ingin menariknya dari segala arah. Dan di bawah namaku, ada tulisan lain, perlahan muncul, seolah ditulis oleh sesuatu yang tak terlihat. Milik yang telah diminta. Dadaku sesak, jantungku berdetak begitu cepat sampai rasanya hendak pecah. Di telingaku, suara-suara mulai bermunculan. Bukan lagi doa, bukan lagi ayat, melainkan bisikan-bisikan tipis dan berlapis-lapis. Akhirnya kau sampai. Kami menunggu lama. Janji tidak bisa ditarik kembali. Satu sujud lagi, dan kau menjadi milik kami. Tanganku mulai gemetar di atas sajadah. Perlahan jari-jariku bergerak sendiri menuju tulisan namaku, seakan ingin menyentuh dan mengesahkannya. Dan saat ujung jariku hampir menyentuh huruf pertama, dari luar surau, terdengar suara lain. Bukan suara langkah, bukan suara manusia. Suara azan, namun bukan seperti azan biasa. Lebih dalam, lebih jauh, seperti datang dari langit yang sangat tinggi. Allahu Akbar. Seketika, cairan hitam di dinding berhenti mengalir. Beberapa siluet di sekelilingku mulai bergetar hebat, tidak lagi khusyuk. Dan imam itu mendongak sedikit. Untuk pertama kalinya, nadanya berubah. Ada yang mengganggu barisan. Sajadah di bawah dahiku mulai terasa panas. Nama itu mulai memudar, sedikit, tapi belum hilang. Lalu, ia berbisik sekali lagi kepadaku, sangat dekat. Jika kau bangkit sekarang, kau akan membawa sebagian dari kami.
Jika kau selesaikan rakaat ini, jiwamu tak lagi pulang. Dan dunia di sekitarku mulai pecah perlahan seperti kaca retak. Ingatanku pecah. Pecah bukan seperti mimpi yang perlahan menghilang, tapi seperti kaca besar yang dihantam batu dari jarak sangat dekat. Fragmen-fragmennya berhamburan, menusuk pikiranku satu persatu. Aku melihat diriku sebagai anak kecil. Tubuhku kurus, kakiku berlumpur, bajuku sobek di bagian lengan. Aku duduk di anak tangga surau ini bertahun-tahun yang lalu, saat tempat ini belum benar-benar ditinggalkan. Sore itu, matahari hampir tenggelam. Langit jingga. Tapi di dalam surau sudah mulai gelap. Tapi aku tidak takut. Di depanku ada sesuatu. Tidak terlihat oleh mata manusia. Tapi aku melihatnya saat itu. Samar, tinggi, tenang. Seperti orang yang sedang berdiri tapi tak memiliki bayangan. Aku tersenyum kecil. Aku suka tempat ini, ucapku yang masih bocah. Hening beberapa detik. Lalu sebuah suara menjawab. Bukan suara dewasa, bukan suara seram. Justru lembut, hangat, seperti suara kakak yang menjaga adiknya. Jika kau dewasa, maukah kau kembali kemari? Aku tidak ragu. Aku tidak berpikir. Aku hanya mengangguk kecil dan tersenyum lebar. Iya, aku janji. Dan sosok itu seakan tersenyum, walau ia tidak memiliki wajah. Kalau begitu, tempat ini akan selalu menunggumu. Ingatan itu hancur. Tubuhku kembali ke malam ini, ke surau ini, ke sof ini, ke sajadah ini, ke makhluk-makhluk tak berwajah yang mengelilingiku, ke imam yang kini berdiri tepat di hadapanku, lebih dekat dari sebelumnya. Jubah putihnya menyentuh kakiku. Dingin, bukan dingin biasa. Dingin seperti kain yang baru diangkat dari mayat di kamar jenazah. Dan kini aku sadar, bau anyir itu bukan dari dinding, bukan dari surau, tapi dari dirinya. Kau sudah dewasa. Suaranya menggema lebih dalam dari lubang telinga, seperti mengguncang isi dadaku sendiri. Kau sudah mengingat, dan janji yang diucap bukan pada manusia tidak pernah bisa dilupakan. Tanganku gemetar, nafasku tersengal tak beraturan. Sekarang, ia melanjutkan. Pilih. Lantai di bawahku mulai berubah. Di sisi kanan sajadah, lantai menjadi sangat hitam. Dalam, seperti lubang tanpa dasar yang berputar pelan. Dari dalamnya terdengar suara-suara yang aku kenal lagi. Bisikan itu, disinilah kau diterima. Tak ada sakit, tak ada rentah. Hanya sujud yang abadi. Di sisi kiri sajadah, cahaya samar muncul. Bukan terang, hanya cukup untuk melihat bayangan masjid, subuh, orang-orang sujud, suara manusia, suara dunia. Tapi jauh, sangat jauh. Seolah bukan lagi duniaku. Imam itu menunjuk ke bawahku. Kanan adalah sujudmu bersama kami. Kiri adalah dunia yang telah lama melupakanmu. Siluet-siluet di belakangku mulai mendekat. Aku bisa merasakan keberadaan mereka di tengkukku, di bahuku, di dadaku. Mereka tidak menyentuh, tapi hampir. Kami telah menyisakan tempat untukmu. Satu makhluk yang bersujud di antara dua alam. Kau akan menjadi lebih dari manusia, lebih dari jin. Nafasku bergetar hebat. Dan jika aku memilih dunia manusia? Tanyaku dengan suara pecah. Hening. Udara mendadak sangat berat.
Lalu ia menjawab sangat pelan, "Mereka tidak akan mengingatmu. Namamu akan terhapus. Lahir dan matimu tak akan tercatat. Kau akan hidup tanpa pernah benar-benar ada." Lalu ia mendekat ke telingaku. Suaranya berubah menjadi bisikan yang menusuk jiwa. "Tapi di sini, namamu telah diukir, dan kami mengingatmu selamanya." Di bawah sajadah, namaku kembali muncul. Lebih jelas, lebih besar, dan kini berdenyut pelan, seperti jantung, detik demi detik, seperti menunggu keputusanku. Dan dari kejauhan, suara azan itu kembali terdengar, namun kini semakin lirih, semakin menjauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah dunia manusia mulai menyerah untuk memanggilku pulang. Imam itu menatapku, atau setidaknya aku merasa sedang ditatap. "Pilihlah tempat sujudmu selamanya." Dan di titik itu, hatiku akhirnya membuat keputusan. Tanah terbuka di belakangnya, bukan retak, bukan runtuh, tapi seperti tirai yang disingkap pelan oleh tangan tak terlihat. Di baliknya, aku melihat dunia lain. Sebuah masjid raksasa yang terbuat dari cahaya dan kegelapan yang saling lilit. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, berdenyut pelan, seperti urap nadi makhluk hidup. Lantainya bukan dari marmer, melainkan seperti permukaan air yang membeku, memantulkan bayangan ribuan sosok yang bersujud. Langit di atasnya berwarna ungu pekat, bukan warna senja, lebih gelap, lebih dalam, seolah-olah malam telah membusuk. Di tengah langit itu, bulan menggantung panjang, melengkung seperti sabit abadi yang tak pernah sempurna. Cahayanya pucat dan dingin, menyinari lautan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bersujud, tanpa suara, tanpa nafas, tanpa akhir. Jin, aku tahu itu tanpa perlu diberitahu. Tubuh mereka beraneka rupa. Ada yang menyerupai bayangan manusia, ada yang hanya berupa asap membeku, ada yang bertubuh tinggi kurus bertangan terlalu panjang, kepalanya terlipat bukan pada tempatnya, namun semuanya melakukan hal yang sama, sujud. Tak ada gerak lain, tak ada waktu, tak ada detik, tak ada menit, hanya sujud selamanya. Seketika aku mengerti kenapa tak ada lapar di sana, tak ada sakit, tak ada kematian. Karena mereka telah kehilangan segala alasan untuk hidup, kecuali tunduk. Nafas tersendat di tenggorokanku. Jika aku menolak, tanyaku gemetar, hampir tak bersuara. Masjid itu bergetar, seolah nafasku adalah dosa yang mencemarinya. Cahaya di pilar-pilar berkedip, langit ungu merapat lebih rendah. Bulan sabit berdenyut seperti mata yang mengedip pelan. Lalu suara itu muncul. Bukan dari imam, bukan dari langit, bukan dari tanah, melainkan dari dalam kepalaku sendiri. Lebih mengerikan, lebih rendah, lebih penuh kebencian. Maka kau kembali ke dunia dengan sesuatu yang ikut pulang bersamamu. Seketika, pemandangan berubah. Aku melihat rumahku, sepi, lampu ruang tamu berkedip lemah. Di balik jendela kamar, ada siluet berdiri membelakangiku, persis di tempat aku biasa tidur. Aku melihat ibuku menoleh ke arah yang kosong dan tersenyum pada sesuatu di sampingnya, padahal tak ada siapa-siapa. Aku melihat bayanganku di cermin, mengangkat tangan, saat aku tidak. "Bukan kau lagi yang memimpin tubuh itu," lanjut suara itu, perlahan, penuh kenikmatan. "Kami hanya akan meminjamnya." Tanah di bawah kakiku mulai menghangat, lalu panas, lalu membakar. Seperti ada ribuan tangan di bawah permukaan mencengkram kakiku perlahan, memaksaku melangkah ke depan, dekat ke batas antara duniaku dan dunia mereka. Imam itu membuka kedua tangannya. Di antara telapak tangannya muncul dua sajadah. Yang pertama berwarna hitam pekat, lebih gelap dari darah di tembok surau tadi. Dari permukaannya menetes cairan hitam, berasap,
Di atasnya terukir ribuan nama yang bergerak seperti cacing. Yang satunya berwarna putih pucat, hampir transparan, tapi kainnya robek-robek, berlubang seperti telah dimakan waktu. Di atasnya hanya ada satu nama, namaku. Yang hitam, ucap imam itu pelan, adalah jalan kembali. Kau pulang, tapi dunia tak akan pernah menjadi dunia yang sama. Yang putih, wajahnya mendekat ke wajahku, adalah milik kami. Di sini kau sujud sampai dunia terakhir padam. Gemuruh mengguncang alam itu. Ribuan jin di depan mulai mengangkat kepalanya bersamaan untuk pertama kalinya. Dan saat mata mereka terbuka, aku melihat diriku sendiri di dalamnya. Versi-versi diriku yang marah, yang terluka, yang pendendam, yang ingin menghilang. Waktu tidak menunggumu, bisik suara di kepalaku lagi. Pilih tempat sujudmu. Tanah di dunia nyata di bawah kakiku mulai memudar. Aku sudah hampir sepenuhnya berada di antara dua alam. Setengah tubuhku terasa ringan, setengahnya seperti ditarik ke dasar laut. Di detik itu, aku sadar, ini bukan pilihan antara hidup atau mati. Ini pilihan antara kehilangan diriku atau menghancurkan dunia yang kukenal. Dan tanganku mulai terangkat sendiri, menugus salah satu sajadah. Satu persatu makhluk di sekeliling mulai membuka wujudnya. Bukan lagi siluet, bukan lagi bayangan yang samar di ujung penglihatan. Tulang-tulang mereka tersusun di luar kulit, menjulur seperti akar dari tubuh yang seharusnya tersembunyi. Dada mereka cekung, seolah jantungnya lupa bagaimana cara berdetak. Mata mereka tidak hanya dua, ada yang 3 di dahi, ada yang berderet sepanjang rahang, ada yang berkumpul di tengkuk, berkedip tidak beraturan. Rahang terbuka hingga menyentuh dada, gelap menganga di dalamnya. Bukan karena kosong, tapi karena terlalu penuh. Namun anehnya, mereka tetap bersujud. Dahi-dahi bengkok itu menempel pada sajadah. Jari-jari panjang, bengkok seperti akar pohon mati, terbuka di sisi kepala. Air mata hitam mengalir dari mata-mata yang jumlahnya tak wajar, menetes ke permukaan kain yang basah oleh keputusasaan ribuan tahun. Kami lebih mengingat Tuhan. Kami lebih takut. Kami lebih tunduk. Suara mereka bukan satu, melainkan ribuan menyatu menjadi dengung yang menusuk gendang telinga, seperti doa yang telah pecah menjadi ratapan. Daripada manusia yang terlihat suci, namun sibuk memuja dirinya sendiri. Aku menekan telingaku. Terlambat. Kata-kata itu sudah meresap ke dalam kepalaku, menempel di tulang-tulang tengkorak. Mataku perih, bukan hanya karena takut, tapi karena aku tahu ada kebenaran yang menyakitkan di sana. Aku melihat lagi pada sajadah di hadapanku. Yang hitam masih mengeluarkan asap tipis. Yang putih tetap memancarkan cahaya pucat, lemah, seperti doa terakhir dari orang yang hampir menyerah. Kakiku gemetar. Tanganku masih terangkat di udara, terhenti di antara dua takdir. Pilih, bisik imam itu. Sekarang suaranya tak lagi terdengar dari luar. Ia muncul dari dalam rongga dadaku. Detak jantungku terasa seperti dipukul dari dua sisi berbeda. Satu ingin pulang, satu ingin lari. Satu lagi mulai merasa nyaman di sini. Tiba-tiba, dari kejauhan, sangat jauh, terdengar suara yang familiar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan. Subuh. Getarannya menjalar menembus dunia ini seperti cahaya tombak yang menembus kegelapan paling pekat. Langit ungu bergetar. Bulan sabit berdenyut liar, tertak di ujungnya. Pilar-pilar masjid bercahaya mulai retak seperti kaca. Para makhluk itu bergerak untuk pertama kalinya. Mereka mengangkat kepala. Namun kali ini bukan karena diperintah. Karena sakit. Cahaya azan itu membakar mereka yang bersujud terlalu lama pada ketakutannya sendiri. Dari tubuh-tubuh bengkok itu muncul asap hitam. Terdengar jeritan tanpa suara. Sebagian mulai terurai menjadi debu.
terhisap ke atas, lenyap ke dalam robekan langit. Astagfirullah. Bibirku bergerak refleks. Dan pada kata itu, sajadah putih di hadapanku menyala. Namaku hilang dari permukaannya, digantikan oleh cahaya yang menyilaukan. Imam itu menoleh cepat. "Bukan sekarang." Desisnya marah. Sesuatu yang belum pernah kudengar darinya. Tanah di bawarku mulai goyah. Dunia itu kehilangan bentuknya. Masjid cahaya dan kegelapan mulai runtuh seperti mimpi yang tak sanggup menahan pagi. "Azan memanggilmu." Suara rendah itu menggeram. Namun perjanjian tetap hidup. Tiba-tiba dari sajadah hitam muncul tangan-tangan tipis, mencoba mencengkeram pergelangan kakiku agar aku tidak terangkat. Panas, perih, seperti dicengkeram bara. "Lepaskan aku!" teriakku untuk pertama kalinya. Dan suaraku benar-benar keluar. Langit dunia itu terbelah. Cahaya subuh menyembur masuk seperti air bah putih. Dalam kilaunya, aku melihat satu hal terakhir. Semua makhluk itu tidak menatapku dengan kebencian. Mereka menatapku dengan iri. Karena aku masih punya pilihan. Cahaya menelanku sepenuhnya. Dan aku terjatuh. Aku tersentak duduk di lantai surau. Nafasku memburu. Bajuku basah oleh keringat dingin. Dahi masih terasa perih, seolah bekas tekanan di sajadah tadi belum hilang. Subuh benar-benar telah datang. Cahaya matahari pertama menyusup dari sela dinding kayu. Burung-burung berkicau, seolah malam menghapus dirinya sendiri. Surau itu kembali tua, rapuh, sunyi. Tak ada darah di tembok, tak ada imam, tak ada siapa-siapa. Namun di hadapanku, ada sebuah sajadah kecil. Bukan hitam, bukan putih, abu-abu. Dan di sudutnya, masih menetes cairan hitam, hitam seperti air mata. Di belakangku, samar-samar, terdengar bisikan terakhir. "Subuh menolongmu hari ini. Lihat nanti, saat azan tak lagi mampu menyentuhmu." Aku menoleh cepat. Kosong. Tapi bayanganku di lantai tidak menoleh bersamaku. Aku jatuh bersujud, bukan kepada mereka, bukan pada rasa takut, bukan pada janji lama yang busuk dan berdebu, tapi kepada Allah. Keningku menghantam sajadah, yang bahkan tak lagi terasa seperti kain, panas dan dinginnya bercampur. Seperti dahi ditempelkan pada besi yang baru diangkat dari api, lalu direndam air. Aku menangis. Tangisku bukan lagi suara, tapi rangkaian pecahan jiwa yang runtuh satu persatu. Aku manusia, suaraku pecah di lantai. Aku akan kembali ke duniaku. Biarkan aku bersujud di sana. Biarkan aku mencarimu di alamku. Bukan di sini. Langit di atas surau robek, lebih lebar. Cahaya dan kegelapan berputar seperti pusaran yang menelan dirinya sendiri. Lantai bergetar begitu hebat sampai tulang-tulang kakiku ikut bergetar di dalam daging. Para jin menjerit. Bukan jerit kesakitan, bukan pula jerit marah. Itu adalah jerit kehilangan. Seperti seorang anak yang tahu mainannya akan diambil, seperti seorang hamba yang tahu gerbang terakhir akan ditutup. Beberapa dari mereka mulai merangkak ke arahku, masih dalam posisi sujud. Tubuh mereka menyeret lantai, meninggalkan garis-garis hitam yang berasap di belakangnya. "Jangan," bisik. Banyak suara. "Disinilah tempatmu. Disinilah sujudmu lebih lama. Disinilah kau tidak pernah lupa." "Tidak!" teriakku. Dahi masih menempel ke tanah. Imanku mungkin lemah, tapi aku memilih dunia yang fana daripada sujud yang dipaksakan. Surau itu seperti ingin runtuh bersama kemarahanku. Tiang-tiang kayu patah namun tidak jatuh, atap terbelah namun tetap melayang di tempatnya. Seluruh dunia di sekitar kami menahan napas. Lalu semuanya diam. Satu sosok berdiri di hadapanku, imam itu. Aku berani mengangkat kepala untuk pertama kalinya. Dan di sanalah aku melihat wajahnya,
Wajah seorang laki-laki tua, kulitnya hangus, seperti terbakar dari dalam. Retakan-retakan memenuhi pipinya, dan dari retakan itu keluar asap tipis. Separuh rambutnya habis, separuh lagi memutih seperti abu. Matanya menangis darah, bukan darah hidup, tapi cairan merah tua yang mengalir pelan, seperti telah menangis ribuan tahun tanpa henti. Kau memilih jalan yang lebih sakit, katanya, lirih, tapi juga jalan yang masih terbuka bagimu. Ia berlutut di hadapanku. Sosok yang tadi terasa setinggi menara, kini tampak seperti lelaki tua yang sangat lelah. Kalau begitu, lanjutnya pelan. Suaranya bukan lagi milik makhluk gaib, tapi milik seseorang yang dulu pernah menjadi manusia. Bawalah bekas kami bersamamu, supaya kau tak pernah lupa bahwa di antara dua sujudmu, ada kami yang terjebak di waktu. Aku ingin bertanya, apa maksudnya? Apa yang akan kubawa? Kutukan, tanda, atau sesuatu yang lain yang tak bisa kulihat? Namun ia sudah mengangkat tangannya. Satu jari tua yang hangus, kuku, retak, kulit kering namun panas. Ia menempelkannya di dahiku, dingin, lalu panas. Lalu, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalaku. Bukan benda, bukan suara, bukan bayangan, tapi kenangan yang bukan milikku. Aku melihat dunia mereka. Masjid antara cahaya dan gelap, itu dari awal diciptakan. Melihat jin-jin yang dulu taat, lalu perlahan berubah karena kesombongan. Melihat perpecahan, melihat iblis berjalan pergi. Dan mereka yang tetap bersujud, namun terjebak di antara dua alam, dan di antara semuanya, aku melihat diriku kecil, berdiri di depan surau ini, tersenyum pada sosok berjubah putih itu. Aku janji akan kembali. Aku yang dulu tidak tahu apa-apa, telah mengikat takdirku sendiri. Saat ingatan itu menyatu sepenuhnya, imam itu berbisik tepat di telingaku. Sekarang, pergilah, dan hiduplah sebagai manusia. Tapi, ingat, sebagian dari matamu tidak lagi sepenuhnya milik dunia itu. Cahaya meledak dari dahiku, sajadah terbakar tanpa api, surau runtuh tanpa suara. Makhluk-makhluk itu menjerit, lalu membisu. Dan semuanya lenyap. Aku tersentak dari sujud. Kali ini di tanah basah, bukan di dalam surau. Aku berada di tepi hutan. Subuh masih menggantung di langit. Kabut menggulung di antara batang-batang pohon, dan di dahiku masih terasa dingin bekas satu jari. Saat ku sentuh perlahan nada, bekas hangus kecil seperti cap luka lama, dan dari dalam kepalaku, samar-samar, aku masih mendengar gema ratusan suara bersujud, memanggil namaku perlahan, seperti doa yang belum selesai. Aku terbangun di tanah berlumpur. Pipiku menempel pada tanah yang basah. Berbau lumut dan daun membusuk. Tubuhku terasa asing, lebih berat, seakan aku baru saja menempuh perjalanan puluhan tahun, bukan satu malam. Surau itu hilang, tak ada bangunan, tak ada lantai kayu, tak ada mihrab, tak ada sajadah. Yang tersisa hanya semak belukar dan pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular di tanah. Seolah tempat itu tak pernah menjadi rumah Tuhan. Seolah tidak pernah ada doa, tidak pernah ada sujud, tidak pernah ada makhluk di dalamnya. Padahal aku ingat, dengan jelas, aku terdengar napas terengah di dadaku sendiri. Saat mencoba bangkit, kakiku lemas, tanganku berlumur tanah hitam yang pahit aromanya. Dahiku panas bekas sentuhan jari itu, berdenyut, seperti luka yang baru dibuat. Suara orang-orang membuatku tersentak. Astagfirullah, itu dia. Beberapa lelaki desa berdiri di kejauhan. Usia mereka sekitar 40-50 tahun. Wajah-wajah asing. Tapi, entah kenapa, beberapa di antara mereka terasa familiar di perasaan. Mereka menghampiriku hati-hati, seolah aku bukan orang, tapi benda yang baru keluar dari kubur. Kamu dari mana saja? Tanya salah satu dari mereka. Dari surau, jawabku lemah. Aku tadi malam sholat di sana. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka memucat.
Surau itu sudah roboh 17 tahun lalu. Bisik seseorang, sejak malam kau menghilang, jantungku berhenti berdetak sesaat. 17 tahun, suaraku serak. Jangan bercanda aku baru semalam. Kami mencarimu berbulan-bulan. Waktu itu, potong seorang lelaki yang lebih tua. Kau hilang saat azan maghrib di depan mata ibumu. Kau melangkah masuk ke arah surau itu. Lalu seperti ditelan kabut, tubuhku gemetar. Dunia yang ku kenal ternyata telah berjalan tanpa kehadiranku. Mereka membawaku pulang ke desa. Tapi langkah-langkah itu terasa seperti berjalan di dunia orang lain. Banyak rumah baru, jalan lebih lebar, suara mesin dan kendaraan yang tak kukenali. Anak-anak kecil memandangku dengan takut. Seolah aku hantu yang tersesat di siang hari. Namanya, dulu, ku dengar mereka berbisik, yang katanya diambil jin. Katanya, sujudnya lebih lama dari manusia. Aku akhirnya berdiri di depan sebuah rumah kayu tua. Rumah ibuku. Namun, catnya kusam, atapnya hampir patah. Halamannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada suara. Tidak ada orang. Aku mendorong pintunya pelan. Kriit, bau debu, kayu lapuk dan masa lalu menyeruak di dalam. Masih ada beberapa perabot lama. Meja kecil, kursi, reot, dan di dinding ruang tamu, sebuah bingkai foto. Foto usang, menguning di sudut-sudutnya. Itu aku, masih kecil, mengenakan baju koko putih, berdiri di depan surau tua itu, tersenyum. Di bawah foto itu, dengan tulisan tangan yang mulai pudar, tertulis, "Anak kami yang hilang saat sholat maghrib, semoga Allah mengembalikannya dalam keadaan hidup," atau sebagai petunjuk. Napas di dadaku tersedak, lututku jatuh ke lantai. "Ibu," bisikku dengan bibir gemetar. Seorang perempuan tua berdiri di belakangku, di ambang pintu. "Dia menunggumu sampai malam terakhir hidupnya," katanya pelan. Setiap maghrib, beliau duduk di depan rumah, menatap ke arah surau itu, memanggil namamu, sampai suaranya habis dimakan usia. Tangisku pecah, bukan karena sedih saja, tapi karena takut. Takut pada satu hal yang baru kusadari saat itu. Juga, kalau waktu di dunia ini sudah berjalan 17 tahun. Lalu, berapa lama aku sebenarnya berada di sana, bersujud bersama mereka. Dan, kenapa aku dikembalikan sekarang? Di kaca lemari yang sudah retak, aku melihat pantulan wajahku. Masih sama. Tidak bertambah tua satu hari pun. Namun, di belakang pantulanku, ada bayangan tinggi berdiri diam. Tak berkaki, tak berwajah, dan saat aku menoleh cepat tak ada siapa-siapa. Tapi ada suara yang sangat pelan, hanya bisa ku dengar sendiri. Ini belum selesai. Sekarang aku hidup seperti biasa. Aku bekerja, aku berbicara dengan orang-orang, aku tertawa saat mereka melontarkan lelucon yang bahkan setengahnya tak benar-benar kupahami lagi. Aku terlihat normal. Sama seperti yang lain, dari luar, aku kembali menjadi manusia. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa aku tidak pernah bener-bener pulang. Karena sejak malam itu, dunia terasa setipis kertas basah. Seolah sebuah sentuhan kecil saja cukup untuk merobekku kembali ke sana. Ke tempat ribuan sujud yang tak pernah usai. Setiap kali aku salat, saat dahiku menyentuh lantai, aku selalu merasa lantai itu sudah penuh. Seperti ada dahi lain yang menempel di sebelahku. Bukan bayangan, bukan imajinasi, tapi kehadiran nyata. Berat, dingin, dan menekan. Kadang lantainya terasa lebih rendah, kadang justru lebih tinggi. Seolah aku sebenarnya sedang bersujud di atas tubuh makhluk lain, dan saat aku mengangkat kepala, selalu ada jeda yang aneh. Jeda yang terlalu panjang. Dalam jeda itulah suara itu masuk kembali ke dalam pikiranku. Pelan, dalam, menusuk. Salatmu belum selesai. Kau hanya diberi giliran hidup. Jantungku selalu berdegup kencang setiap kali mendengar suara itu. Tapi begitu aku berdiri, semuanya kembali normal. Karpet kembali datar. Suara masjid kembali wajar. Orang-orang di sekitarku tetap melanjutkan syalat,
tanpa menyadari apapun, seakan semua itu hanya terjadi padaku. Malam hari adalah yang terburuk, aku menghindari cermin. Tapi pantulan selalu menemukan caranya sendiri. Di kaca jendela, di layar ponsel gelap, di sendok logam, di genangan air hujan. Dan disitulah aku melihatnya. Kadang, pantulanku tidak langsung menirukan gerakanku, aku mengangkat tangan. Pantulan itu diam sesaat, lalu bergerak sendiri. Lebih lambat, lebih berat, lebih seperti milik makhluk lain yang sedang menggunakan tubuhku sebagai pinjaman. Dan yang paling mengerikan, pernah satu malam aku berdiri di depan cermin kamar. Aku menatap diriku sendiri, lelah, kosong, hampa, lalu perlahan, aku berlutut, bersiap untuk salat Isya. Tapi bayanganku di cermin tidak ikut berdiri, ia justru tetap bersujud. Kepalanya tertunduk ke lantai yang tidak ada, punggungnya diam terlalu lama, tidak manusiawi. Lalu, nyaris tak terlihat, ia menoleh ke atas, ke arahku. Padahal aku tahu, itu bukan lagi bayanganku. Dan dari cermin itu terdengar bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. Kami masih menunggumu, satu sujudmu lagi, dan dunia ini akan selesai bagimu. Sejak saat itu, aku tidak tahu lagi, apakah aku yang sedang menjalani hidup, atau sebenarnya aku sedang dipinjam. Sementara diriku yang lain masih sujud di sebuah surau yang sudah lama tak ada, bersama makhluk-makhluk yang belum selesai berdoa, hingga kiamat tiba.